Halo, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih? Sepi banget kayaknya kolom komentar. Aku mau dong lihat chat dari teman-teman untuk menanyakan kabar dan keadaan terkini. Boleh ya teman-teman, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Selamat sore semuanya, selamat datang di webinar kedua, webinar ketiga, Road to Installer and IKEA Social Entrepreneurship Accelerator atau IC Cohort 2 Webinar Series 2023. IC adalah sebuah inisiatif dari IKEA Social Entrepreneurship berkolaborasi bersama Installer untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat yang rentan dan terpinggirkan dengan membantu usaha sosial lokal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melodia. Saya adalah tim Project IC dari Installer. Salam kenal ya teman-teman semua. Sore ini saya mohon izin untuk memandu teman-teman untuk berkenalan dengan program IC dan mendengar cerita sukses bisnis yang berdampak dari peserta program IC cohort pertama. Wah, senang sekali nih bisa bertemu dengan teman-teman semua sore ini. Aku lihat di daftar peserta sudah ada hampir 50 orang yang bergabung di acara kita sore ini, luar biasa. Boleh ya teman-teman, yuk kita saling sapa di kolom komentar biar makin semangat, biar makin kenal, biar makin happy banget nih kita belajarnya sore ini bareng narasumber yang sudah hadir bersama kita hari ini. Halo semua, di sini aku mau ngintip dulu ya. Ada Kak Zulham Arifin, ada Kak Devi Sintia Dewi, Kak Joan Loshita, Kak Sucia Claudia, Kak Tirtawati, Kak Najmudin, dan Kak Yohana Stefani. Halo kakak-kakak semua, terima kasih sudah bergabung sore ini dan semoga happy ya, nice to meet you semuanya. Nah, sore ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Tentu saja seperti yang tadi aku sudah sampaikan, kita akan berkenalan dengan program IC dan berkenalan juga dengan peserta program IC cohort pertama yang sudah sukses scaling up bisnisnya dan dampaknya dari program Installer dan IKEA Social Entrepreneurship Accelerator yang di cohort pertama. Nah, tapi sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan narasumber kita sore ini, apa sih sebenarnya program IC itu dan kenapa wirausahawan sosial seperti teman-teman yang hadir di sini sore ini harus ikutan program IC? Nah, aku mau ajak teman-teman untuk simak dulu video mengenai program IC berikut ini. This program takes almost 2 years for us to grow together. So we help them from the beginning, identify their challenge, and then find the solution and happen to see the result of the program. The way they pitch themselves is just very professional, really exciting. The way they talk together, I hear a lot of interest from potential investors here. So it's been 2 very lively days. So it's clear that there's been a positive impact from this program. The event today was great, having different speakers all come together and really share their perspectives on social enterprises and development here for Indonesia and why it's so important that we actually recognize, classify, and support the ecosystem of social enterprises. So from the beginning as well, we really emphasize on the collaboration, not the competition. We encourage them to build collaboration within the cohorts, and happen to be there are so many collaboration at the end of the program. IKEA dengan memperlihatkan sinergi mereka untuk mensupport social enterprise Indonesia sangat luar biasa karena acara ini didatangi dari ada kementerian, ada korporasi juga, foundation dan venture capital that for us Liberty Society sangat berguna banget. I have had 2 amazing days. I think this has been a powerhouse of
good spirits, and I think it's a powerhouse showing what people committed and dedicated to a common purpose can actually achieve. So I'm feeling very, very good. We can only give so many perspectives and so many ideas for them, but sometimes we're only one drop in the ocean of the different ideas that they can do. So having them join the program actually widens their scope of knowledge as well as the breadth of opportunities, and actually helps them to develop an even better social enterprise for the future. Program ini sangat bermanfaat ya, dan menurut saya sih sangat inspiring karena memberikan kesempatan kepada organisasi yang punya misi, punya spirit untuk memberikan dampak inovasi sosial untuk bisa scale up ya, memperluas tidak cuma jejaringnya atau network, tetapi gimana bisa maju as a company. Jadi aku pengen encourage nih teman-teman social enterprise buat ikutan dan join untuk next cohort yang berikutnya, karena banyak banget yang bisa dieksplor dari komunitas, kapasitas, dan networking dari IKEA. I think this is a great opportunity for you to be coming into a community that really cares, really wants to understand, and is trying to find unique ways of developing unique companies. So I think this is a great program to be part of. What I hope they will do is continue to inspire, continue to share, and continue to drive their passion for business impact and a positive impact. Iya, itu tadi sekilas, baru sekilas loh ya tentang program IC. Nah, selengkapnya bagaimana sih program IC ini? Apa saja benefit yang ditawarkan? Kenapa ini penting untuk scaling up bisnis teman-teman sebagai wirausahawan sosial? Dan bagaimana cara bergabung di program IC? Aku mau undang dulu nih kawan aku, namanya Kak Rizky. Anugrah Rizky adalah Head of Enterprise Development in Stellar untuk memperkenalkan program IC lebih detail kepada kita semua sore ini. Halo Kak Rizky, are you there? Halo Melody. Halo, Ya. mau dong Kak kenalan sama program IC, silakan Kak. Oke, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Melo, dan senang banget nih kita udah berjumpa ke Virtual Roadshow yang ketiga, dan kita nggak bosen-bosen untuk menebarkan informasi dan program yang kita juga sangat senang melakukan program ini. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu, perkenalkan, nama aku Rizky, Head of Enterprise Development di Instellar. Dan apa sih sebenarnya program IC itu? Next. Nah, program IC ini adalah program yang hasil kolaborasi antar dua belah pihak, yaitu Instellar dan juga IKEA. Next. Dan tujuan dari program ini adalah kita ingin memberikan dampak yang lebih luas terhadap social entrepreneurship dan social enterprise di Indonesia untuk masyarakat-masyarakat yang vulnerable di Indonesia. Next. Nah, tujuan kita itu apa aja sih? Kita ingin memberikan kesempatan nih yang lebih luas ya kepada masyarakat-masyarakat yang rentan di Indonesia untuk bisa memiliki hidup yang lebih layak. Kita juga ingin membantu untuk mengembangkan social enterprise yang masuk nanti ke dalam program ini untuk bisa mendapatkan pelatihan bisnis dan impact yang berdampak buat perkembangan mereka. Dan juga kita ingin memberikan berbagai macam support yang pastinya relevan dan customized terhadap kebutuhan dari teman-teman social enterprise semua. Next. Nah, apa sih benefit untuk mengikuti program ini? Nah, yang pertama di sini kita selalu berfokus kepada tailor-made mentorship, tailor-made support, di mana di sini teman-teman tidak akan mendapatkan general webinar ataupun workshop ya. Jadi kita akan identifikasi needs dan permasalahan yang teman-teman rasakan dalam bisnisnya teman-teman. Dari situ kita akan tarik dan hasilkan menjadi sebuah support nih. Selain itu juga kita akan membantu untuk teman-teman supaya bisa mengukur dampak dan memproduce dan menghasilkan impact report. Teman-teman juga dengan mengikuti program ini akan menjadi bagian dari IKEA Global, komunitas IKEA Global,
dan juga teman-teman bisa mendapatkan market akses yang lebih luas yang baru serta kolaborasi bersama dengan multi pihak dari social enterprise maupun corporate. Next. Nah, timeline kita itu kapan? Kita di sini sekarang masih dalam tahap pendaftaran. Kita akan tutup pendaftarannya di akhir bulan ini. Jadi teman-teman masih ada kurang lebih 2 minggu ya, sampai 31 Oktober untuk bisa mendaftar. Dan kita akan menseleksinya di bulan November hingga Desember, di mana di sini Desember kita akan mengumumkan siapa peserta yang diterima di dalam program ini. Lalu sampai Januari kita akan ada namanya launchpad phase, di mana teman-teman 10 social enterprise yang masuk ke dalam program ini akan melalui proses business diagnosis dan juga pengenalan terhadap program. Lalu selama 1 tahun dari Januari sampai Desember teman-teman akan mendapatkan berbagai macam tailored support dari berbagai macam expert dari eksternal maupun dari IKEA Coworker itu sendiri. Dan nanti di September sampai Januari 2025 teman-teman akan ada acara demo day di mana teman-teman bisa men-showcase hasil kinerja dan inovasi teman-teman selama 1 tahun. Next. Nah, apa sih sebenarnya, ini mungkin lebih detail, lebih jelas lagi ya, apa sih sebenarnya tadi kita bilang tailored program yang kita bilang. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan strategic tough partner dan tailored consultation. Di sini tadi yang seperti aku bilang, teman-teman setelah kita cari tahu nih identifikasi challenge dan apa kebutuhan yang teman-teman punya, apa masalah yang teman-teman punya, kita akan menghubungkan dengan berbagai macam mentor dan expert dari eksternal maupun dari coworker IKEA. Dan teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan dan juga peer learning session di mana teman-teman akan mendapatkan sesi sharing informal maupun casual bersama para cohort dan juga cohort sebelumnya serta pihak-pihak lain. Dan teman-teman juga akan ada namanya partnership lab atau ICEA Impact Business Day, di mana di sini kami akan menghubungkan teman-teman kepada corporate ataupun social enterprise lain supaya teman-teman bisa saling berkolaborasi, nggak hanya berkolaborasi dari sisi campaign, tapi bisa berkolaborasi dari sisi bisnis model ataupun sharing market itu sendiri. Next. Nah, di cohort kedua ini kita akan berfokus ke beberapa sektor, di mana teman-teman kalau misalkan yang pertama adalah sustainable agriculture, raw materials ataupun value chains. Di sini kalau misalkan teman-teman punya sustainable raw material atau bahan baku yang berkelanjutan dari limbah ataupun dari plastik, itu teman-teman juga boleh untuk mengapply. Dan juga dari sektor fisheries ataupun aquaculture, teman-teman juga bisa mengapply, atau teman-teman yang menerapkan circular economy, itu juga kita sangat encourage untuk mengapply program ini. Dan di sini kita ingin mengachieve SDG nomor 1, 8, 10, dan 13. Next. Apa sih kriteria yang kita cari? Ada must have kriteria di sini yang ada 4. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki clear nih roadmap terkait dengan bisnis dan impact yang ingin teman-teman capai. Impact-nya juga teman-teman harus bisa mengukur dan mengadres permasalahan-permasalahan sosial, dan teman-teman juga mentargetkan masyarakat-masyarakat yang rentan di Indonesia sebagai beneficiaries. Teman-teman juga punya positive projection selama mungkin 3-5 tahun kapan teman-teman akan mendapatkan profitability, dan minimal teman-teman juga punya legal entity, bisa itu CV, PT, foundation, corporation, silahkan terbuka sekali untuk mendaftar. Dan pastinya teman-teman yang mendaftar, founder yang mendaftar juga harus memiliki motivasi nih untuk join dan program. Next. Nah, ini kita perkenalkan, ini ada 10 changemaker yang telah terakselerasi di cohort ICEA pertama selama 2 tahun program. Itu ada berbagai macam sektor ya.
teman-teman juga mungkin yang beberapa kali kemarin udah ngeliat dari virtual roadshow pertama, kedua juga udah dengar sharing-sharing dari teman-teman cohort Changemaker ini, dan hari ini kita juga akan dengar nih sharing dari Greenie, ada Mbak Ika di sini sama ada Kulaku, ada Mbak Akilah di sini. Next. Dan ya kita sangat menanti dan menunggu teman-teman untuk daftar. Siapapun tadi yang sekiranya sesuai dengan kriteria, silahkan jangan malu-malu dan jangan takut untuk mendaftar, karena nanti kita akan seleksi dan kita encourage teman-teman untuk bisa mendaftar. Terima kasih. Kembali ke Melody. Asik. Terima kasih Kak Rizky buat pencerahannya nih. Jadi kalau tadi aku boleh highlight satu benefit dari program IC yang nggak ada di program-program lain, itu adalah tailored support alias dukungan yang benar-benar disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan usaha teman-teman. Jadi yang dampak yang bisa dihasilkan juga nanti bisa jadi lebih maksimal gitu. Ini masih ada waktu 1,5 minggu lagi teman-teman untuk daftar. Jadi langsung cus daftar dulu aja lewat website kita di ic.instellar.id gitu ya. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan tentang program IC, boleh banget teman-teman tulis aja di kolom Q&A di bagian bawah layar Zoom teman-teman. Nanti kita akan bahas bersama di sesi tanya-jawab di akhir webinar kali ini. Thank you ya Kak Rizky. Nanti gabung lagi sama kita di sesi Q&A ya Kak Rizky ya. Nah teman-teman, tadi kan Rizky udah spill dikit nih kalau kita kedatangan 2 pembicara spesial yang merupakan salah 2 dari peserta program IC cohort pertama. Nah, keduanya ini sama-sama fokus di bisnis agrikultur atau bisnis pertanian dan sama-sama berhasil menciptakan kolaborasi yang berdampak nih. Siapa sih mereka sebenarnya gitu ya? Aku akan perkenalkan dulu. Yang pertama kita kedatangan Mbak Akilah Zainab, co-founder dan direktur dari Kulaku Indonesia. Selain seorang sarjana matematika dari Universitas Sriwijaya, beliau juga pernah menempuh perkuliahan di jurusan Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor dan juga Hubungan Internasional di Tehran, Iran. Wah, luar biasa ya. Mbak Akilah juga pernah menjadi anggota Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia dan sudah berpengalaman di berbagai komunitas sosial di Palembang, Sumatera Selatan. Dan beliau mendirikan Kulaku Indonesia untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi petani kelapa. Luar biasa ya Mbak Akilah ini sudah go internasional tapi dia tetap go lokal gitu dengan membantu petani kelapa di Sumatera Selatan. Mau nyapa dulu dong Mbak Akilah. Apa kabar Mbak Akilah? Sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap-siap. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Kak, tapi aku kenalin dulu teman kita yang satu lagi. Sip. Thank you. Yang kedua, kita kedatangan Mbak Ika Juliana, founder dan CEO dari Greenie Indonesia. Nah, kalau Mbak Ika ini, teman-teman, sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai ahli lingkungan, peneliti bahan baku, dan juga wirausaha sosial. Beliau mendirikan Greenie sejak Juli 2020 demi memberdayakan petani non-kayu dalam memproduksi perabot rumah yang ramah lingkungan. Dan Mbak Ika juga percaya bahwa Greenie dapat memberikan inovasi untuk hidup ramah lingkungan lewat limbah pertanian daur ulang yang mengurangi emisi karbon. Aku menyapa dong Mbak Ika. Mbak Ika, ada Mbak Ika? Halo. Ada ya Mbak? Apa kabar Mbak Ika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Ika ya, bareng Mbak Akilah juga. Nah, tapi sebelumnya biar teman-teman lebih kenal lagi sama Kulaku dan Greenie, berikut ini adalah video profil dari Kulaku dan Greenie. Kulaku is a social enterprise in Indonesia that produce and sell coconuts processing and derivatives products. Our business model is simple. We partner with over 500 coconut farmers in Banyuasin Regency, South Sumatra, Indonesia, and work together to create healthy products at a competitive prices. Coconut processing is a powerful engine for rural development in Indonesia, especially in South Sumatra, with the potential to lift millions of poverty through employment and partnership opportunities. The livelihoods of around a million people in Indonesia currently depend on coconut processing and its derivatives. One of the challenges in developing a social enterprise in Indonesia is creating a sustainable industry that creates responsible value. This requires not only seeking profits, but also considering the impact on the local communities and the environment. Through partnership with locals and social projects, focus on equitable education,
Kulaku has substantially assisted local communities in expanding their capabilities and improving their income. Pada waktu itu, kantor desa mengumumkan bahwa akan ada pelatihan produk olahan kelapa dan saya tertarik mengikutinya. Ketika menerima pelatihan tersebut, saya sempat merasa kesulitan. Saya bersama ibu-ibu lainnya beberapa kali mencoba dan mengalami kegagalan. Namun, Kulaku secara konsisten memberikan input kepada kami supaya hasilnya lebih baik lagi. IC prioritize collaboration with fellow businesses that embrace sustainability. The ecosystem at IKEA provide us, the IC finalists, with space for sustainable, affordable, and accessible products for everyone. This is aligned with Kulaku's mission to be responsible in waste and energy management. Joining IKEA's ecosystem can help Kulaku by providing access to a large and diverse customer base, as well as opportunities to collaborate on sustainable and innovative products. Kami berterima kasih kepada Kulaku karena lapangan kerja semakin terbuka lebar dan kesejahteraan petani kelapa juga semakin meningkat. Kami berharap Kulaku bisa menebar manfaatnya kepada seluruh petani kelapa di Sumatera Selatan. Terima kasih Kulaku. In conclusion, it's crucial to improve the development of social enterprise outside Java to create a more sustainable and inclusive society. By providing support, resources, and funding for social enterprises in these regions, we can help create meaningful impacts that benefit local communities and the environment. IC help us to realize those aspirations. Hi, I'm Ika, founder and CEO of Greenie. Greenie is a social enterprise which offers decorative products and panels from natural fiber for the home furnishing industry. Our mission is to bring this innovation for sustainable living through recycling agricultural waste like areca palm leaf seed, and our new innovation is from coconut fiber from non-timber farmers in the rural area. Greenie was established because of biomaterial research that I did in 2016 in LIPI. I made pallet board from coffee grounds and coconut fiber for the needs of the import and export industry. We want to offer a solution to reduce agriculture waste, especially areca palm leaf seed, and reduce carbon emission from decorative products manufacturing. By using Greenie products, you have contributed to reduce areca palm leaf seed that is usually burned by farmers and indirectly support their economic growth. Jadi awal mula bergabung, founder Greenie, Ibu Ika Juliana, menghubungi saya melalui chat salah satu toko online saya. Lalu beliau menanyakan perihal tentang produk yang ingin dia pesan. Greenie sejauh ini memberikan dampak yang sangat positif, karena secara ekonomi bisa memberikan tambahan penghasilan buat saya, dan saya sangat merasa senang dan bersyukur. As a person who doesn't have a background in business, this IC program is very helpful, especially the mentoring class. So the tagline "Grow Better Together" is real. I'm not alone. IKEA coworkers are very helpful in providing some advice for product development in Greenie, like how to become a part of the IKEA supply chain, how to promote our product in B2B and B2C market with different strategies. Harapan saya, semoga kerjasama saya dengan Greenie bakal terus berlanjut demi memajukan ekonomi Indonesia yang merata, khususnya pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. IC is home for everything you need, even a specific need for our business in the future. For instance, we can ask for customer support and tough partner. Thank you, IC. Asik. Wah, aku sudah satu layar nih bersama cewek-cewek kece. Ada Mbak Akilah di sini dari Kulaku dan Mbak Ika dari Greenie. Tadi kita udah nonton ya profil masing-masing social enterprise Greenie dan Kulaku sebagai peserta IC cohort pertama. Nah, kita langsung aja nih ya ngobrol ya cewek-cewek kece ini. Jadi, aku dengar-dengar katanya antara Kulaku sama Greenie ini berhasil membangun kolaborasi karena sama-sama jadi peserta program IC. Apa iya demikian gitu ya? Nah, aku mau nanya dulu nih mungkin ke Mbak Ika tentang kolaborasi antara Greenie dan Kulaku. Tujuannya tuh apa sih dan kolaborasinya seperti apa?
Dan kalau boleh tahu juga, apa kesamaan nilai-nilai antara Kulaku dengan Greenie sehingga kolaborasi ini bisa terjadi? Silakan, Mbak Ika. Halo, ya mungkin kita lihatnya dari kesamaan antara Greenie dan Kulaku gitu. Jadi Greenie dan Kulaku itu sama-sama concern di agriculture gitu kan. Nah dari situ mulai tuh pada saat ikut IC di awal udah colek-colek gitu. Kira-kira nanti kita bisa kerjasama nggak sih di bidang agriculture ini itu. Ternyata alhamdulillah kesampaian juga kan hasil dari colek-colek itu. Kita lagi inisiasi kerjasama yang bisa dibilang kerjasama ini akan sustain karena kita buat semacam hub gitu untuk recycling agriculture waste. Karena kan memang Greenie itu fokusnya di agriculture waste ARKA. Nah di tempat Kulaku itu memang untuk si kelapa dia tuh tumpang sari ternyata sama pelepah pinang. Nah itu yang membuat penambah chemistry antara Kulaku dan Greenie. Itu spill sedikit sih. Oke, ini baru sedikit spill-nya, nanti lebih banyak yang Ya, di-spill ya, boleh ya? benar. Oke, aku baru tahu loh, ternyata dari awal udah ditandain nih, Kulaku nih sama Greenie. Waduh, ngeri banget nih ya kan? Kalau gitu aku mau tanya yang dicolek ya dari Kulaku, Mbak Akila. Kalau menurut Mbak Akila sendiri nih dari Kulaku, apa saja sih faktor kunci atau faktor sukses yang bikin kolaborasi antara Greenie dan Kulaku ini bisa terwujud gitu? Selain tadi kata Mbak Ika bahwa bisnisnya sama-sama agriculture. Terus ini kan dua organisasi yang berbeda gitu ya. Karena kalau Kulaku fokusnya di kelapa, kalau Greenie di pelepah pinang. Nah, tapi meskipun sama-sama social enterprise yang bergerak di bidang pertanian atau agriculture, pasti ada bedanya dong. Tadi tanamannya aja udah beda gitu. Nah, tapi gimana perbedaan ini bisa bikin kedua social enterprise ini saling mengisi dalam kolaborasi ini? Ya kayak yang Mbak Ika jelasin tadi, kayaknya emang Greenie sama Kulaku udah berjodoh ya gitu. Jadi jadi sebenarnya kayak kan emang kita kan Kulaku sendiri tuh pengennya dari kelapa itu nggak ada yang kebuang gitu kan. Jadi kita produksi itu benar-benar semuanya kok tuh bisa dimanfaatkan. Nah, ada satu nih sebenarnya yang menjadi ya keresahan kita lah gitu. Si sabut kelapanya itu tuh belum belum pernah kita olah gitu. Nah, apalagi di Banyuasin itu sabut kelapanya cuma dibuang atau dibakar sama petani gitu kan. Sedangkan semakin kita R&D tuh kayak kita tuh ketemu nih satu produk yang ternyata itu terbuat dari si sabut kelapa itu tadi. Jadilah si Coco Pot. Nah, karena kita waktu kegiatan IT ketemu sama Greenie gitu kan, dan Greenie waktu itu udah bawa Coco Board gitu, jadi kita kayak mulai tuh spill-spill gitu cerita-cerita kayak, oh ini ternyata bisa ya si sabut dibuat board gitu, jadi Coco Board. Terus ya yang kita tahu Greenie udah lebih dulu gitu ya terjun di limbah agroforestry gitu, jadi kayak kita udah mulai ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita mulai tuh diskusi sama Greenie gimana nih kalau misalnya kita menciptakan produk yang dari si limbah kelapa tadi gitu, jadilah buat kokopot. Dan ya itu apa sih jadinya kita tuh kerjasamanya tuh lebih ke kayak karena Greenie udah punya teknologi buat perekat alaminya gitu, ya udah di Kulaku itu fokus di produksinya gitu, kayak gitu sih. Ya, jadi masing-masing nih udah punya apa ya, udah punya bahan sendiri gitu ya, yang nggak ada Ya, di tempat lain, jadi saling memanfaatkan dan yes, saling melengkapi dan ini juga pasti karena sama-sama mau bagi-bagi ilmu ya, mungkin kalau menurut aku, karena dua-duanya nggak pelit gitu. Aku punya ini, kamu punya itu, oke kita sharing sama-sama, kita jadikan sebuah kolaborasi. Luar biasa, sangat dermawan ya teman-teman yang ada di sini. Oke, aku mau sedikit ngingetin juga buat teman-teman peserta hari ini, kalau mau nanya sama Mbak Akila, sama Mbak Ika juga, silakan banget. Langsung aja tulis pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah layar Zoom teman-teman. Dan nanti kita akan ada sesi tanya-jawab bersama dua narasumber kita di akhir webinar sore ini. Oke, kalau gitu aku mau balik lagi ke Mbak Ika, nih sebagai salah satu peserta program IC cohort pertama. Menurut Mbak Ika sendiri, gimana sih peran program IC pada waktu itu dalam mendorong ekosistem social enterprise yang kolaboratif? Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di program IC yang bisa bikin kolaborasinya itu bisa terwujud? Dari awal itu kan kita waktu
ketemu secara IC kan programnya hybrid ya, secara offline secara online dulu. Nah, secara online itu pasti ada ada waktulah buat kita saling kenal sama masing-masing social enterprise gitu. Nah, dari situ mulai terbangun chemistry antara Greenie dan Kulaku gitu. Nah, pada saat kita ketemu offline untuk pertama kalinya, yang bawa si Coco Board tadi yang dibilang sama Mbak Akila, itu baru mulai uh, kebangun lagi nambah chemistry-nya. Nah, puncaknya adalah program yang customer support dari IC. Nah, waktu ini kan dari IC nawarin, Mbak ini ada customer support nih gitu dari IC gitu kan. Nah, itu ternyata customer support-nya bisa digunakan oleh Greenie untuk kerjasama antara pelaku gitu kan. Nah, itu kita gunakan untuk kerjasama ini dan visit ke lokasinya Kulaku di Palembang. Nah, di situ karena Greenie melihat ternyata selain dari kerjasama dari program itu, kita ketemu sama bahan baku yang dipakai sama Greenie sendiri gitu kan. Di situ ternyata melimpah banget dan beneficiary-nya itu ada gitu. Beneficiary-nya adalah si petani kelapa yang di beneficiary-nya Kulaku itu juga ternyata punya perkebunan pinang gitu, di mana pinang di situ belum dimanfaatkan. Gitu. Nah, dari situ sangat membantu Greenie untuk mapping raw material yang akan digunakan Greenie ini sebagai bahan baku produk Greenie. Itu sih. Oke, jadi ini juga ada peran IC ya sebenarnya ya, sehingga bisa terjadi nih kolaborasi antara Kulaku dengan Greenie lewat kegiatan customize support tadi ya, Mbak Ika ya. Iya, Nah, ini untuk betul. teman-teman yang ada di sini sedikit konteks, jadi customize support ini juga adalah salah satu bentuk tailored support atau bantuan dukungan yang disesuaikan untuk semua peserta program IC. Jadi kalau untuk Kulaku dan Greenie sendiri, kita ada prosesnya waktu itu ya, Mbak Ika dan Mbak Akilah, ada semacam proposal yang harus diajukan. Terus ini mau buat apa nih proposalnya gitu? Oh, ternyata proposalnya adalah antara Greenie dan Kulaku mau ada kolaborasi untuk mencari kemungkinan kerjasama antara tumpang sari tanaman pinang dan kelapa, misalnya seperti itu. Dan itu nanti akan kita bantu cek gitu ya, dan kita bantu juga untuk support lewat pendanaan misalnya, itu juga salah satunya bisa. Dan pada waktu itu juga Mbak Ika sebenarnya selain kolaborasi dengan Greenie, program IC juga sempat membantu Mbak Ika untuk pameran waktu itu di Jerman ya, Mbak Ika ya, di Hannover Betul, Messe itu ya. secara untuk Greenie-nya sendiri, untuk product development dan market itu kebantu banget dari yang customer support itu. Betul sekali. Nah, makanya teman-teman kalau mau dapetin juga nih customize support seperti yang didapatkan oleh Greenie dan Kulaku, ayo daftar dulu program IC sampai tanggal 31 Oktober ya. Nggak apa-apa iklan dikit ya Mbak Ika dan Mbak Kila. Nggak apa-apa nih, biar teman-teman semangat. Oke, aku mau lanjut lagi. Masih ke Mbak Ika nih, kalau menurut Mbak Ika dari Greenie, pembelajaran apa sih Mbak yang didapetin dari kolaborasi dengan Kulaku? Terus kenapa menurut Mbak Ika kolaborasi ini penting untuk ngembangin bisnisnya Greenie sendiri? Kolaborasi ini penting banget. Nah, pada saat Greenie sebelum collab sama Kulaku itu kan saat ini kan base-nya Greenie di Cibinong ya, di Bogor gitu. Sedangkan bahan baku kita ngambil dari petani yang ada di Jambi. Kalau dari lokasi itu sangat jauh gitu. Jadi kita pre-treatment-nya itu susah, bahan baku mentah di situ, kemudian pre-treatment-nya di Tangerang Selatan karena mesinnya ada di Tangerang Selatan. Kemudian baru dibawa ke Cibinong untuk produksi menjadi panel, kemudian end product lainnya, cluster, dan beberapa produk furnishing gitu. Nah, itu kita sempat kesulitan untuk bisnis plan-nya Greenie nanti akan seperti apa sih gitu. Karena kalau misalnya terus-terusan seperti ini, itu nggak akan sustain gitu. Nah, kita coba mendekatkan diri ke bahan baku di Jambi pada saat itu. Nah, setelah kita survei di Jambi, ternyata lokasinya itu nggak memadai gitu dari segi jarak antara si lokasi perkebunan yang dekat dengan petani dan juga lokasi dari kota gitu kan. Nah, ternyata di situ juga akses kelistrikannya itu susah gitu kan. Nah, terus lahirlah si kolaborasi ini gitu. Nah, dari kemarin yang
customized support itu kita visit ke tempatnya Kulaku. Di situ sama Kulaku juga diajak ke perkebunannya. Nah, ternyata di situ ada tuh perkebunan pinang gitu kan. Nah, memang di situ tuh tumpang sari. Selain tumpang sari ada perkebunan kelapa, perkebunan pinang, ada juga perkebunan pinang tersendiri gitu. Setelah dari situ kita survei, ternyata lumayan perkebunan pinang yang ada di salah satu desa yang di beneficiary-nya Kulaku. Lumayan cukup untuk scale up production capacity-nya Greenie kalau misalnya mau bikin di situ, dan itu aksesnya sangat lumayan deket ya kalau dari bandara maupun dari kota gitu, dan untuk kelistrikan juga di situ aman, dan ternyata itu lokasinya deket sama dermaga, which is kalau misalnya kita mau secara bisnis gitu kan, secara marketnya itu lebih dekat gitu kalau misalnya untuk pengiriman mau ekspor segala macam gitu sih. Alhamdulillah berarti rezekinya Ya, Greenie ya, bisa alhamdulillah ketemu sama rezeki. Jadi Kulaku nih, kayak karena gara-gara kolaborasi ikuti ini kan program dibantu IC. gitu. Betul sekali. Siap, thank you Mbak Ika. Aku mau pindah dulu ya ke Mbak Akilah nih. Iya. Mbak Akilah, kalau boleh tahu nih, kan kalau Pulaku sendiri dan Greenie, dua-duanya kan social enterprise ya. Kalau kita ngomongin social enterprise, berarti dampak yang mau kita ciptakan bukan buat bisnis kita doang nih. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk menyejahterakan orang-orang beneficiaries kita atau penerima target group dari usaha kita seperti itu ya. Nah, kalau untuk Pulaku sendiri, Mbak, apa sih dampak sosial yang berusaha diciptakan sama Kulaku dan targetnya siapa yang ingin supaya bisa maksudnya manfaat dari keberadaan Kulaku itu bisa dinikmati oleh siapa gitu. Mungkin petani kelapa atau ada yang lebih dari itu gitu. Dan gimana sih pengaruh dari program IC ini untuk supaya dampak sosialnya Kulaku itu bisa tercapai? Oh ya, impact-nya ya kami ya kayak karena kita berhubungan sama petani kelapa ya pasti fokusnya pertama itu ke petani kelapanya sama sebenarnya ke pendidikan anak-anak petani kelapa itu sendiri gitu. Jadi kalau petani kelapa itu kami fasilitasi dengan pelatihan sebenarnya. Terus setelah pelatihan biasanya kami fasilitasi juga dengan alat-alat produksi. Jadi pada saat petani itu nanti bisa memproduksi, misalnya kita ajarkan pelatihan pembuatan minyak kelapa, nanti petani mengelola minyak kelapa, terus nanti hasil produksinya mereka itu dibeli sama Kulaku dengan harga yang wajar gitu. Nah dari situ itu untuk fokusnya ke petani kelapa, otomatis dia dapat tambahan lah gitu ya. Nah kalau untuk pendidikan anak-anak petani sendiri, sebenarnya kita sejak 2020 itu udah membuat sebuah wadah gitu. Kalau kita namainnya itu beasiswa tunas mandiri Indonesia gitu, BTMI. Nah dari 2020 sampai sekarang itu alhamdulillah masih berjalan, jadi kita memberikan beasiswa lah gitu ya, akses pendidikan buat anak-anak petani kelapa itu sendiri gitu. Ya dari sekarang itu kita udah punya 4 beneficiaries SMA, anak-anak SMA, itu sama 5 yang udah kuliah gitu. Jadi sekarang udah ada 9 orang. Dan insya Allah kedepannya bisa bertambah lagi manfaatnya. Nah, kalau dari kehadiran IC sendiri sebenarnya itu benar-benar ngebantu kami gitu di awal buat memetakan dengan baik tentang beneficiaries yang kami punya gitu, terutama misalnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa gitu. Nah, kolaborasi dengan Greenie ini tuh salah satu pemetaan yang kami harapkan gitu. Dan akhirnya tercipta sebuah produk yang dimana sebenarnya sebelumnya itu limbah yang biasanya dibakar atau dibuang dan bisa dimanfaatkan sama petani sendiri juga nantinya. Itu jadi akhirnya kan bisa menambah income petani itu sendiri. Dan kalau misalnya income petani meningkat, ya paling nggak kesejahteraan petaninya juga akan terbantu gitu. Jadi ya karena program AC itu akhirnya kita tuh Kulaku dan Greenie itu bisa berjodoh gitu. Alhamdulillah senang banget loh memperjodohkan dua social enterprise ini. Semoga berkah ya teman-teman ya. Berkah untuk kami di Instellar, berkah juga untuk teman-teman di Kulaku dan Greenie. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak Akilah. Ini masih soal benefit program IC untuk Kulaku nih. Kalau tadi kan tentunya impact-nya bertambah, terus manfaat yang bisa diterima sama teman-teman petani juga bertambah karena program IC. Nah, kalau soal exposure nih, Mbak Akilah, benar nggak sih IC itu bikin Kulaku lebih terkenal dan lebih gampang untuk menjalin kerjasama dengan calon partner yang lain? Iya, kalau itu sih benar ya gitu. Jadi ya kalau semenjak ikut inilah gitu ya, ikut program IC ini ya pasti apalagi kan kami
salah satu FA yang satu-satunya FA yang dari luar Pulau Jawa gitu kan. Jadi kayak pada saat dapat program yang di nasional gitu kayak ya exposure-nya bertambah lah gitu. Jadi ya terus juga ketemu sama FA lain gitu. Jadi ya sesi-sesi curhat lah gitu ya, gimana tantangan FA lain gitu. Walaupun misalnya mereka rata-rata semuanya dari Pulau Jawa, kita sendiri dari luar Pulau Jawa gitu, tapi kayak ternyata sama gitu ya, kendala-kendala yang kita alami itu sama social enterprise itu sama gitu. Jadi ya exposure-nya kena, temennya juga nambah, terus ya pokoknya ilmunya juga nambah. Pokoknya semuanya nambah lah ya, cuannya juga mudah-mudahan nanti nambah ya Mbak ya. Wah, amin gitu. Nah, ini mungkin tadi mungkin Rizky nggak nyebut nih, tapi sebenarnya exposure dan bertambahnya network ini juga jadi salah satu benefit di program IC. Jadi untuk teman-teman yang mau nambah jejaring biar lebih luas, nambah ilmu juga biar jadi lebih kaya lagi pembelajarannya, boleh banget daftar dulu di program IC cohort 2 ini. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Akila, tadi udah mention sedikit soal Kulaku sebagai satu-satunya perusahaan sosial dari luar Jawa yang bergabung di program IC. Nah, menurut Mbak Akila sendiri, gimana IC itu bisa mendukung usaha-usaha di luar Jawa tadi? Selain Kulaku kan ada banyak tuh yang mungkin akan mendaftar di cohort kali ini. Gimana sih kontribusinya supaya usaha di luar Jawa ini bisa semakin sukses lagi lewat IC? Ya, kalau kami sih berharapnya next gitu di batch selanjutnya itu lebih banyak lagi para social enterprise dari luar Pulau Jawa gitu. Jadi gimana ya, kayak ibaratnya tuh kayak kita ketemu ketemu orang baru, ketemu social enterprise baru gitu ya, pasti kita juga makin semangat gitu buat bergerak gitu, buat jadi penggerak lah gitu, jadi penggerak di terutama yang social enterprise di luar Pulau Jawa gitu. Jadi kalau dari saya gitu, kalau misalnya emang ada kesempatan buat social enterprise di luar Pulau Jawa buat join di kegiatan ini itu sangat sangat bagus gitu. Jadi ya kita bisa bertumbuh, berkembang dan berdampak bersama di program ini. Amin, mantap banget nih. Ini closing statement-nya ya. Closing statement untuk sesi ngobrol-ngobrol dulu nih. Nanti ada lagi closing statement. Nah, BTW teman-teman, aku juga mau kasih informasi sedikit nih gitu, ngasih sedikit fun fact kalau di IC itu kita punya tagline yang namanya Grow Better Together. Nah, jadi ini mungkin tadi teman-teman juga udah sedikit banyak mendengar nih, ngomongin soal pertumbuhan, ngomongin soal dampak, jadi lebih baik dan lain-lain. Nah, itu memang adalah hal yang pengen kita dorong di IC ini. Kenapa Grow Better Together? Karena kita pengen social enterprise yang bergabung di IC, yang terpilih menjadi peserta program IC, itu bisa bertumbuh dalam hal apapun gitu ya, dari sisi impact-nya, dari sisi bisnisnya, dari sisi pembelajarannya, dari sisi kualitas sumber daya manusianya, dan juga kita pengen social enterprise ini juga semakin bertumbuh dampaknya untuk para beneficiaries-nya atau para penerima manfaatnya. Seperti tadi, kalau Kulaku untuk petani kelapa, dan untuk Greenie untuk para petani pelepah pinang gitu ya, atau para pengrajin yang dipekerjakan di Greenie sendiri. Seperti itu. Oke, kita sudahi dulu nih sesi ngobrol-ngobrolnya, soalnya udah banyak pertanyaan yang masuk nih untuk Mbak Ika dan juga Mbak Akila. Tapi aku juga mau ngajak Rizky saat ini untuk bisa bergabung juga nih satu layar sama kita, karena ada pertanyaan teman-teman juga yang berkaitan dengan program IC. Baiklah teman-teman, aku akan ngintip dulu pertanyaan apa saja yang sudah masuk ke Zoom kita kali ini. Oke, aku mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini ditujukan untuk Rizky. Pertanyaan dari Kak Wahyu Adriana. Saya sudah daftar, tapi apakah saya bisa mengubah file pitch deck-nya? Silakan Kak Rizky. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau misalkan teman-teman udah klik submit, datanya udah nggak bisa dirubah lagi. Jadi kalau misalkan mau ngerubah pitch deck, saran kita sih teman-teman submit lagi aja. Jadi biar nanti kita akan pakai data yang terakhir. Oke, jadi jawabannya di submit ulang aja ya, daftar ulang aja gitu ya. Udah kayak sekolah deh daftar ulang. Nggak apa-apa teman-teman, nanti akan tetap kita screening semua data yang masuk, jadi nggak apa-apa daftar ulang aja. Thank you Kak Rizky. Berikutnya adalah pertanyaan untuk Mbak Akila dan Mbak Ika nih, sekaligus combo dari Kak Anita Wijayanti. Pertanyaannya adalah, untuk Kulaku dan Greenie, apakah sejauh ini sudah melakukan pengukuran dampak, dan apakah pengukuran dampak dibedakan bagi stakeholder yang berbeda? Silakan Mbak Akila dulu, aku persilahkan. Oke.
kalau misalnya pengukuran dampak mungkin kita udah buat impact report ya, itu sama gitu. Jadi kalau kalau dampak kita udah dampak secara garis besar tuh kita udah buat, jadi kita udah publish impact report, dan apakah itu dibedakan bagi stakeholder yang berbeda ya sejauh ini sih belum, masih satu, karena ya nanti mungkin next kedepannya kita bisa beda-beda impact reportnya buat stakeholder ya. Tapi sekarang baru satu sih sama. Baik Kak, boleh? Boleh. Kalau Greenie sendiri juga udah melakukan pengukuran dampak. Kebetulan karena programnya IC juga ada salah satu kelas gitu ya untuk kita dibantu bagaimana sih cara pengukuran dampak sebagai social enterprise gitu. Nah, Greenie untuk pengukuran dampaknya itu sudah ada untuk berapa sih limbah pelepah pinang yang sudah di recycle sehingga itu nggak dibakar oleh petani. Kemudian social impact-nya petani yang menerima manfaat dari programnya Greenie ini, dan juga artisan. Sama sih kalau untuk beda-beda stakeholder kita belum, jadi kita baru publish impact report kita itu setelah ikutan IC. Oke deh, semoga menjawab ya untuk Kak Anita. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Irfan Fahri Muhammad untuk Kak Rizky. Pertanyaannya adalah, apakah ekonomi sirkular bisa diterapkan pada bisnis jasa? Gimana Kak Rizky? Oke, pada prinsipnya sih bisa ya, tergantung jasa apa sih sebenarnya konteksnya. Ini kan jasa secara general, tapi nanti mungkin kalau ada konteks yang lebih dalam, jasa apa? Kayak misalnya kita ya, kita di Instellar kan kita ini perusahaan, kita company, apa yang kita tawarkan adalah jasa. Apakah kita menerapkan prinsip-prinsip sirkular? Ya di setiap program-program yang kita lakukan dan juga jasa-jasa konsultasi yang kita lakukan. Jadi caranya sih mungkin kalau boleh jawaban singkatnya tadi ya bisa. Tapi mungkin kalau gimana caranya, mungkin identifikasi dulu value chain yang lu punya di dalam bisnis jasa kamu. Terus kira-kira dari setiap chain itu apa nih existing activities yang sekarang kamu lakuin. Terus kira-kira apakah kalau misalkan belum sirkular, kira-kira apakah itu bisa ditransisikan menjadi sirkular atau enggak. Paling itu ya sarannya. Terima kasih Kak Rizky untuk sarannya. Ini masih pertanyaan berikutnya masih untuk Kak Rizky ya. Kak Rizky jangan kemana-mana, tolong dijawab dulu ya. Apakah program IC, apakah harus onsite jika lolos atau via online? Nah ini gimana nih Kak nanti teknis berjalannya programnya? Karena untuk pengusaha di luar Pulau Jawa cukup sulit nih jika harus onsite dalam jangka panjang. Oh, ini kita sudah ada hadir nih Mbak Akilah yang bolak-balik ke ke Jakarta, dan tenang aja, kita acaranya itu ada offline dan online. Kalaupun offline nanti kita akan cari cara lah untuk bisa membawa kalian-kalian ini ke sini gitu. Pasti ada jalan lah, atau nanti kita akan menyesuaikan jadwal. Jadi teman-teman tidak usah khawatir terkait jarak. Justru kita malah mengencourage nih teman-teman yang emang dari luar Jawa yang emang sesuai dengan kriteria kita untuk mendaftar, karena justru kita ingin mencari apa ya, hidden gem, bukan hidden gem sih ya, mutiara-mutiara terpendam nih, seperti Mbak Akilah ini dan Kulaku itu kan kayak mutiara terpendam yang dulu kita belum tahu gitu. Itu Mel. Oke, siap. Mohon maaf teman-teman, Kakak Rizky ini kalau kelamaan buayanya keluar gitu ya emang ya. Gombal-gombalnya tuh keluar gitu. Jadi maksud dia adalah kita tuh ingin mencari teman-teman social enterprise di luar Jawa karena kita pengen dampak yang bisa dihasilkan atau bisa kita scale up itu juga lebih merata gitu di seluruh Indonesia. Jadi nggak Pulau Jawa doang nih yang dapat support-support dari Instellar ataupun dari IKEA. Seperti itu ya klarifikasinya. Mohon dibantu ya teman-teman ya. Oke, jadi daftar dulu aja teman-teman sampai 31 Oktober masih bisa. Oke, selanjutnya ini pertanyaan untuk kedua narasumber kita dari Kak Najmuddin Abdul Manaf. Salam Mbak Ika dan Mbak Akila, saya ingin menyampaikan bahwa banyak petani kelapa dan pinang yang ada di Aceh saat ini belum bisa memanfaatkan pelepah pinang dan sabut kelapa. Apakah Kulaku dan Greenie bisa untuk dapat melakukan kerjasama hal tersebut? Mbak Ika, aku persilahkan untuk menjawab dulu. Nah, itu dijawab oleh kerjasama antara Greenie dan Kulaku. Jadi, karena kerjasama ini, Greenie akhirnya bikin
bisnis plan baru. Jadi kita bikin sebuah koperasi namanya. Nah, koperasi ini adalah koperasi produksi yang akan mewadahi limbah-limbah pertanian atau perkebunan itu. Karena ada beberapa curhatan gitu dari petani pinang yang masuk ke Greenie kan. Nah, itu kan Greenie sendiri nggak bisa handle karena perkebunan pinang di Indonesia tuh luas kan. Dengan adanya koperasi ini koperasi bisa kerjasama sama KSM di desa-desa ataupun dengan BUMDes gitu. Nah, ini akan mengaktifkan sinergi pentahelix karena beberapa stakeholder akan berkolaborasi di sini. Gitu. Ini sih sebagai jembatan ya untuk teman-teman yang memang petani atau perkebunan pinang yang punya perkebunan pinang gitu di beberapa daerah selain di Palembang yang saat ini kerjasama antara Kulaku dan Greenie gitu. Dan ini nggak hanya terbatas untuk pinang aja koperasinya, tapi untuk limbah perkebunan. Oke, Mbak Akila, silakan. Ya kayak sama sih yang dibilang Mbak Ika gitu. Jadi nanti kedepannya kita akan ada sebuah koperasi yang mudah-mudahan ini salah pertama kayaknya kalau nggak salah koperasi produksi gitu di Sumatera Selatan juga. Ya harapannya sih nanti kita juga bisa menghimpun limbah-limbah dari limbah-limbah kelapa sama pelepah dari pulau-pulau lain atau dari kota-kota lain gitu. Oke, mungkin nanti di akhir acara boleh ya aku minta Kulaku dan Greenie untuk spill kalau misalnya mau kontak lewat mana gitu ya. Nanti boleh disiapin dulu aja Mbak Ika dan Mbak Akila, karena aku mau tanya dulu ke Rizky, ada 2 pertanyaan terakhir tentang program IC. Aku recap aja langsung ya Kak Rizky ya. Yang pertama adalah kalau mau ikut program IC tapi kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas, apakah bisa diterima? Kemudian yang kedua adalah apakah startup dengan CEO yang disabilitas tuli bisa mendaftar di program IC? Apakah nanti tim IC menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan? Silakan, Kak Rizky. Ya, prinsipnya kita ingin membuat program seinklusif mungkin, terjangkau buat siapapun. Jadi, kalaupun ada concern ataupun tadi ya, yang kalau misalkan bahasa Inggris gimana Kak, nggak apa-apa, tetap masih bisa berpartisipasi karena di beberapa event kalaupun memang membutuhkan kita akan bisa provide penerjemah di situ. Itu pertama. Terus kalau misalkan ada CEO dari teman tuli nih, apakah kira-kira di provide? Kita juga bisa provide itu selama teman-teman juga terbuka buat kita apa kebutuhan dan needs yang teman-teman butuhkan. Sip. Jadi aman ya teman-teman untuk yang kalau di meme-meme di Instagram tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu. Atau teman-teman yang disabilitas juga silakan banget mendaftar. Yang penting coba dulu aja daftar, masih ada waktu sampai 31 Oktober. Baiklah, itu dia sesi tanya jawab kita. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber dan Kak Rizky. Kak Rizky mungkin boleh melipir dulu karena aku mau nanya closing statement nih untuk kedua narasumber kita. Thank you ya Kak Rizky ya sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, ini simpel banget pertanyaannya Mbak Akila dan Mbak Ika. Kenapa teman-teman wirausahawan sosial yang ada di sini harus daftar di program IC? Mbak Ika dulu deh, silakan Mbak Ika. Jawabannya simpel, supaya bisa grow better together. Karena sebagai usaha sosial, kerja sendiri itu nggak enak banget gitu. Karena kita, maksudnya sebagai usaha sosial kan ada yang diperhitungkan kayak sustainability-nya, kemudian resources-nya, dan beneficiary-nya gitu. Dengan adanya kolaborasi, itu kita bisa mencapai visi misi kita. Gitu. Makanya kenapa Grow Better Together itu serius. No kaleng-kaleng ya, bukan sekedar slogan ya, bener ya Mbak Ika ya. Grow Better Together, itulah kenapa harus teman-teman harus daftar di program IC. Thank you Mbak Ika. Selanjutnya Mbak Akilah, kenapa nih kalau teman-teman khususnya yang di luar Jawa itu harus bergabung di program IC? Ya sama sih, lebih kurang sama kayak Mbak Ika. Kalau Mbak Ika bilangnya Grow Better Together, saya translatein aja ke bahasa Indonesia ya. Jadi biar agak beda sedikit ya Bun gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari aku sih ya udah kita belajar dan tumbuh bersama gitu pada program IC ini gitu. Sebenarnya IC itu kan memberikan kesempatan pada siapapun dan dimanapun untuk bertumbuh bersama gitu. Dan aku jamin deh kalian tuh pasti akan amat sangat menikmati perjalanan
bersama perahunya IC gitu. Jadi ya pokoknya kalau untuk kalau mau menjadi social enterprise yang lebih besar, lebih baik dan lebih berdampak, ayo join di IC aja. Siap, aku akan join ya. Jadi aku akan daftar sampai tanggal 31 Oktober. Terima kasih Mbak Ika dan Mbak Akila untuk semua pencerahannya hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman. Tapi ada satu pertanyaan terakhir, kalau mau kontak Grini sama Kulaku bisa lewat mana nih kakak-kakak? Kalau Kulaku lewat mana nih Mbak Akila? Ini boleh share WhatsApp aja nih. Boleh banget. Teman-teman di chat mau aja, catat tulis dulu ya? atau ditulis di kolom komen juga boleh. Oke, aku Atau boleh disebut dulu, nanti boleh di belakangan ditulis di kolom komen teman-teman Boleh. untuk catat ya. Kalau di Kulaku tuh di 0821 7823 0945. Oke, siap. Itu nomor kontaknya Kulaku ya. Baik, Mbak Kila ya. Oke, siap. Kalau Grini, lewat mana nih Mbak Ika? Grini kebetulan di Instagramnya itu ada kontak langsung direct ke WhatsApp adminnya. Nah, khusus untuk yang memang punya perkebunan pinang atau petani yang mau setor si pelepah pinangnya itu bisa langsung aja di kontak yang ada di DM-nya @greenyware gitu. Tapi kita harus mapping dulu kan. Nanti di situ akan dikasih tahu data apa yang harus diisi. Oke, tapi boleh kontak dulu ke Greenyware ya, ke Iya, Instagram ya. kontaknya langsung di situ. Kebetulan nggak hafal, sorry ya. Nggak apa-apa. Nanti dicatat dulu aja ya teman-teman peserta supaya nanti bisa langsung berkoneksi dengan Kulaku dan Grini. Terima kasih Mbak Ika dan Mbak Akila. Semoga sukses selalu untuk bisnis dan kolaborasi Kulaku dan Grini dan semoga dampak yang dihasilkan juga semakin besar dan luas. Terima kasih banyak cewek-cewek kece. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sorry, foto ya? Belum foto ya kita ya? Kita harus foto bareng. Sorry ya. Kita foto dulu. Nih, boleh dong dibantu teman-teman operator. Nah, bersama Kariski juga. Oke, kita in 3, 2, 1 ya, teman-teman. Smile, oke? 3, 2, 1. Lagi ya, satu kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, ini dia baru pamit yang sebenarnya. Terima kasih Mbak Akila, Mbak Ika, dan Kariski atas kehadirannya sore ini. Tapi buat teman-teman yang lain jangan kemana-mana dulu karena aku mau nyampein cara daftar program IC dan sekali lagi mengingatkan teman-teman juga ya untuk mendaftar di program IC. Kita masih tunggu nih partisipasi teman-teman untuk daftar di program IC cohort 2 sampai tanggal 31 Oktober 2023 dan cara daftarnya ada di slide berikut ini. Boleh dibantu, kakak operator? Oke, teman-teman nanti bisa bantu daftar di program IC lewat website ic.instellar.id. Kemudian nanti teman-teman klik tombol Apply Now atau daftar sekarang, gitu ya. Jadi nanti di websitenya ada 2 pilihan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teman-teman pilih aja yang nyaman untuk teman-teman sendiri, gitu ya. Silakan klik tombol Apply Now atau daftar sekarang. Kemudian teman-teman silakan isi form pendaftaran tahap 1 untuk bikin akun di website IC. Jadi kita perlu bikin akun dulu di situ teman-teman ya, supaya bisa memasukkan data yang lebih lengkap untuk mendaftarkan bisnis kita di program IC. Kemudian setelah teman-teman berhasil membuat akun di website IC, nanti kami akan kirim email konfirmasi ke email yang teman-teman gunakan untuk mendaftar. Nah, pada email tersebut ada link untuk verifikasi akun teman-teman. Setelah akunnya diverifikasi, setelah link yang tadi diklik gitu ya di email teman-teman, baru teman-teman bisa login lagi dan melengkapi data pada form pendaftaran tahap 2. Gitu ya teman-teman. Jadi aku recap sedikit. Tahap 1 teman-teman daftar dulu, bikin account di website IC. Kemudian setelah diverifikasi profilnya lewat link yang dikirimkan ke email yang teman-teman gunakan untuk mendaftar, baru teman-teman isi form pendaftaran tahap 2. Nah, kalau 2 tahapan ini sudah diisi, baru teman-teman klik submit saat sudah selesai mengisi data dan nanti tunggu pengumuman aja kurang lebih di bulan November ya teman-teman. Dan juga teman-teman jangan lupa ya ikuti Instagram @instellar.id dan juga @IC_Accelerator untuk mendapatkan informasi terkini tentang program IC nih. Tapi yang jelas sejauh ini sih informasinya kami buka pendaftaran masih sampai tanggal 31 Oktober. Masih ada 1,5 minggu kok teman-teman, digunakan aja waktu yang ada ini untuk mempersiapkan diri mendaftar di program IC. Dan yang terakhir di layar teman-teman saat ini juga sudah
sudah ada QR code untuk link survei webinar kali ini gitu ya. Jadi aku mau minta bantuan teman-teman untuk supaya kita bisa bikin kegiatan yang lebih baik lagi dengan mengisi form survei ini dan memberikan pendapat teman-teman tentang acara sore ini. Nah, untuk teman-teman yang mengisi form survei dengan lengkap, kami punya hadiah untuk teman-teman berupa merchandise spesial dari IC gitu. Jadi teman-teman silakan di-capture QR code-nya dan diisi form surveinya untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat hadiah spesial dari IC. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita akan balik lagi nih nanti dalam IC Virtual Roadshow keempat. Ini adalah webinar terakhir dari rangkaian Road to IC Cohort 2 Webinar Series di tanggal 27 Oktober 2023. Nanti topiknya adalah makin lestari, makin dicari. Waduh, gimana tuh maksudnya? Makin lestari dan makin dicari. Makanya teman-teman jangan lupa ikuti webinar terakhir dari kami dengan mendaftar pada link pendaftaran yang sama dengan pendaftaran webinar yang ini gitu ya, di bit.ly/VRIC23. Nanti kita akan coba tulis di kolom chat, nanti akan dibantu sama teman-teman tim IC. Seperti itu teman-teman, kalau ada pertanyaan jangan lupa sampaikan di Instagram kita di @ICAccelerator dan jangan lupa daftar di program IC maksimal tanggal 31 Oktober 2023. Aku Melody, mewakili tim IC, pamit. Sampai jumpa di webinar terakhir kami pekan depan. Dan selamat sore, dan sampai jumpa teman-teman. IC, grow better together. See you! Udah habis guys.